Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestarianti. Saya mahasiswi Ekspor Pembina Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang stroke pada lansia. Nah, seperti yang sering kita ketahui, stroke sering terjadi pada lansia. Nah, pada lansia ada beberapa sistem yang mengalami gangguan, yaitu sistem saraf, sistem muskuloskeletal, dan sistem jantung, sehingga mengalami proses penuaan atau mengalami kemampuan yang sedikit pada sistem tersebut, sehingga dapat menimbulkan perubahan seperti perubahan kulit dan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem pencernaan dan metabolisme, serta sistem perkemihan dan sistem saraf endokrin. Nah, konsep penyakit stroke adalah gangguan membran klinis yang mengganggu sistem fungsi otak yang dapat menimbulkan kematian. Stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke non-hemoragik dan stroke hemoragik. Nah, stroke non-hemoragik disebabkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah di otak, sedangkan stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Faktor resiko yang sering terjadi pada stroke yaitu memiliki dua faktor, antaranya dua faktor yang kuat dan dua faktor yang lemah. Faktor yang kuat sering terjadi pada pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, atau penyakit jantung lainnya. Sedangkan pada faktor yang lemah yaitu perokok aktif, kurangnya olahraga, atau asam urat yang tinggi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah penyakit yang dikarakteristikkan oleh gangguan struktur dan perubahan degenerasi. Pada saat ini, penyebab dari sirosis hepatis tersebut belum diketahui. Namun, ada dua penyebab yang sering terjadi yang sudah diklasifikasi. Morfologi penyebab tersebut adalah virus dan alkoholisme. Nah, namun ada pula para ahli yang mengatakan bahwa virus itu bisa disebabkan oleh malnutrisi bakteri dan virus, serta adanya keracunan atau terjadinya keracunan. Nah, patofisiologinya, pada awal perjalanan sirosis hepatis cenderung membesar dan sel-selnya dipenuhi oleh lemak, sehingga terjadinya penumpukan lemak yang bisa menyebabkan gangguan metabolisme dalam tubuh, dan pembesaran hati yang cepat dapat menyebabkan gangguan pada selubung fibrosa hati. Nah, tanda dan gejalanya juga bisa kita ketahui. Pada mulanya hati tersebut akan membesar dan menjadi keras dan irregular. Adapun gejala yang khas sering terjadi yaitu anoreksia, mual muntah, disertai diare, dan berat badan pun menurun, hingga terjadi demam, lekas lelah, ansietas, dan edema. Warna urinnya juga menjadi agak kecoklatan. Komplikasi yang bisa terjadi dari hepatitis sirosis itu berupa ensefalopati hepatikum dan perdarahan serta hemoragia. Nah, di sini penata laksanaan atau pengobatannya bisa kita anjurkan pasien untuk istirahat sampai ada perbaikan enterik dan demam. Selanjutnya kita anjurkan untuk diet sampai diet protein atau diet hati. Nah, bila ada tanda-tanda, maka jumlah dalam makanan atau protein tersebut dikurangi dan atasi infeksi dengan antibiotik. Nah, selanjutnya kita melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien hepatitis sirosis. Kita lakukan pengkajian yang berupa nama pasien, keluhan utama, riwayat penyakit keluarga, serta dan seperti eliminasi makanan yang masuk atau cairan yang masuk, aktivitas atau seksualitas. Nah,
Selanjutnya kita menentukan diagnosa keperawatan. Setelah diagnosa sudah ditentukan, selanjutnya kita merencanakan tindakan keperawatan dan melakukan intervensi. Setelah dilakukannya intervensi, kita lakukan implementasi. Setelah dilakukan implementasi, kita evaluasi. Diabetes mellitus memiliki dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Sedangkan diabetes tipe 2 bisa disebabkan oleh resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Pada diabetes tipe 2 ini belum diketahui penyebabnya yang khusus. Namun faktor genetik yang diperkirakan terjadi resistensi insulin. Namun ada juga faktor-faktor risiko tertentu pada diabetes tipe 2 seperti pada usia di atas 65 tahun bisa terjadinya peningkatan insulin, adanya obesitas, riwayat keluarga, dan kelompok etnik. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus tersebut memiliki dua, yaitu dari hiperglikemi dan hipoglikemi. Tanda gejala dari hiperglikemi yaitu berat badannya menurun, mata kabur, pernapasannya pun kusmaul, dan dapat berlanjut dengan penurunan kesadaran. Tanda dan gejala dari hipoglikemi diketahui terjadinya tremor, berkeringat yang berlebihan atau kecemasan, mudah merasa lapar, pucat, kepalanya pun merasa pusing, dan berlanjut penurunan kesadaran, disertai dengan kejang. Komplikasi yang bisa terjadi bisa komplikasi akut dan komplikasi yang kronis.